16, 17. Membaca dua ayat ya. Matius 8 ayat 16 sampai 17. Dapat kita sama-sama baca 1, 2, 3. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang merasakan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya. Nah, sudah dikasih Tuhan, kelemahan dan ketidakberdayaan itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Semua orang mau sehat, semua orang mau kuat, semua orang mau fit. Ya. Jadi orang yang lemah itu biasa dianggap sebagai objek penderita. Ya. Jadi penyandang penyakit, ya, penderita. Kenapa? Karena mengalami yang namanya kelemahan dan ketidakberdayaan. Itu dia disebut sebagai objek penderita. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan mengajarkan prinsip yang berbeda, saudara. Menyadari ya bahwa ketidakberdayaan manusia justru itu adalah pintu ya untuk kita merasakan kuasa Kristus. Ya. Jadi kalau dari sudut pandang manusia, orang yang tidak berdaya, orang yang lemah itu tidak dianggap, ya, bahkan dianggap sebagai penderita. Tapi dari sudut pandang Tuhan, ya, orang yang dikatakan penderita, orang yang tidak berdaya, ya, tidak bisa buat apa-apa, itu justru menjadi pintu masuk, ya, untuk merasakan kuasa Kristus. Karena rata-rata orang yang namanya tidak berdaya, dia sangat bergantung, ya, sangat bergantung untuk membutuhkan pertolongan. Ya, jadi saudara, Tuhan tidak pernah menolong orang yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat. Tuhan tak pernah tolong. Ya, nah itu sebabnya ketika Paulus dia berdoa berulang kali kepada Tuhan, dia meminta supaya ada kelemahan, ada duri dalam daging, ya, yang dialami oleh Paulus, supaya Tuhan cabut, Tuhan keluarkan. Ya, dia sampai 3 kali dia minta kepada Tuhan. Ya, bahkan yang ketiga kalinya baru Tuhan jawab dengan berkata, cukuplah kasih karunia Tuhan. Ya, jadi saudara, Tuhan mau supaya Paulus benar-benar bergantung, ya, kepada Tuhan, supaya dia boleh dapat benar-benar di saat dia merasa tidak berdaya, yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Supaya dia jangan merasa bahwa dirinya sudah lengkap, sudah gitu ya. Sudah sebagai rasul, sudah sebagai pengajar, sudah sebagai guru besar, sudah ya, sebagai pembuka jemaat, sudah. Ya. Nah, tapi Tuhan kasih kelemahan supaya dia boleh dapat benar-benar bergantung. Jadi Tuhan kasih karunia, ya. Jadi kelemahan di dalam kehidupannya itu adalah kasih karunia, ya, yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk Paulus boleh dapat bergantung selalu hanya kepada Tuhan. Ya. Jadi sudah dikasih Tuhan, baca yang kita baca malam ini, saudara, ya, mengingatkan kepada kita dalam nubuatan Nabi Yesaya bahwa dialah yang memikul, ya, kelemahan kita dan sakit penyakit itu. Bicara tentang Yesus, ya, yang dapat mengangkat segala penderitaan, ya, di dalam kehidupan kita, baik itu penderitaan badani, penderitaan jiwa, ya, penderitaan persoalan ekonomi, penderitaan sakit penyakit atau apapun, ya, dia yang memikul segala penderitaan kita, kelemahan kita ketika kita jatuh. Tuhan mau supaya
kita bisa dapat datang kepada Tuhan, gantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Menjadikan Tuhan itu menjadi satu-satunya pribadi yang utama di dalam kehidupan kita. Karena ketika manusia Tuhan ciptakan dan jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia cenderung mau berjalan sendiri, ya. Karena itu sudah disampaikan saudara dalam nubuatan, ya, nabi-nabi, dan juga dalam kitab Roma pasal 3, manusia berjalan menurut pandangannya sendiri. Ketika manusia itu berjalan menurut pandangannya sendiri, apa yang dilakukan saudara? Yang dilakukan adalah apa yang dianggapnya benar, apa yang dianggapnya betul, apa yang dianggapnya baik, itulah yang dilakukan. Nah, puncaknya saudara, mereka mendirikan menara Babel. Tujuannya saudara untuk supaya mereka bisa sampai, ya, ke langit, supaya mereka bisa menguasai langit dan bumi. Nah, itu tujuan mereka mendirikan menara Babel. Jadi saudara merasa hebat. Jadi apa yang terjadi saudara, Tuhan mengacaukan. Karena tujuan Tuhan mendesain manusia itu, ya, adalah supaya manusia itu boleh dapat bukan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah saudara, lepas dari seberapa dalam kita tergolong yang namanya ketidakberdayaan, Tuhan selalu tahu cara untuk menguatkan kita. Seringkali Tuhan mengizinkan, saudara, ya, seringkali Tuhan mengizinkan untuk kita berada di dalam persoalan, di dalam pergumulan, bahkan juga dalam sakit penyakit, bahkan sepertinya kayak seperti udah berada di ambang, ya, keputusasaan. Seperti Paulus, dia sudah berulang kali dia minta sama Tuhan. Bukan dia tidak, bukan Tuhan itu tidak dengar doanya, ya sudah tidak. Tuhan itu sanggup untuk mendengarkan doanya. Tapi yang jelas Tuhan mengizinkan semuanya itu supaya manusia, ya, bisa datang sepenuhnya kepada Tuhan. Manusia mulai dapat menyadari bahwa kita tidak berdaya. Supaya pikiran kita, mindset kita di dalam pikiran kita ini, kita mengakui bahwa kita tidak berdaya. Ya, kita tidak berdaya. Sehingga Tuhanlah yang berdaulat. Satu kali ketika Yunus diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, ya, dia tidak melaksanakan perintah. Pergi ke Tarsis, dan dia tahu bahwa dia tidak setuju kalau kota Niniwe Tuhan selamat. Ya, kami sudah dikasih Tuhan yang dapat pelajaran penting dari sebuah pohon ara tempat yang berlindung berteduh dari panas terik. Ya, itu menjadi suatu pelajaran bagi dia bahwa betapa Tuhan mengasihi, ya, orang-orang berdosa, termasuk orang-orang yang dari panas terik, ya, di mana seketika ada pohon ara bisa melindungi dia, dan seketika itu juga pohon ara itu bisa lenyap, ya, dari tempat dia berteduh, sehingga nggak ada lagi tempat dia berteduh. Langsung matahari itu, ya, menyinari dia, saudara, dengan begitu teriknya, dengan begitu panasnya. Dia bisa dapat menangkap bahwa kasih Tuhan begitu. Waktu dia ada di perut ikan, ya, dia masih belum bisa terima. Walaupun itu sudah nggak enak itu, saudara, ya. Dia keluar pun dari perut ikan itu, dia masih emosi karena begitu, ya. Dia masih belum terima kota Niniwe itu diselamatkan oleh Tuhan. Tapi saudara, ketika dia sudah rasanya dibakar oleh matahari, ya, maka di situ dia tahu bahwa, ya, Tuhan itu sungguh menganugerahkan keselamatan bagi setiap orang. Apalagi saudara ketika, ya, kita tidak berdaya. Ya. Yang jelas saudara, sesungguhnya Tuhan itu sanggup untuk memulihkan, ya, keadaan kita. Kita harus menyadari bahwa Kristus yang harus menderita di kayu salib, yang lemah tak berdaya, dan tidak ada seorang pun yang memihak,
dan bahkan ada orang meninggalkan, dia terpisah dari Bapa sehingga dia berkata, Eloi Eloi lama sabachthani, Bapa mengapa kau meninggalkan aku? Dan peristiwa penderitaan Yesus itu sudah adalah gambaran dari kehidupan kita, di mana setiap manusia yang jatuh dalam dosa mengalami penderitaan, ya, mengalami penderitaan. Itu sebabnya saudara, Tuhan betul-betul ya, merasakan sekali penderitaan setiap ya, manusia, khususnya orang-orang percaya. Dan sudah dikasih Tuhan lewat pengorbanan Tuhan di kayu salib, dia menanggung setiap kelemahan kita. Penderitaan yang dialami di kayu salib itu adalah gambaran dari penderitaan kita, adalah gambaran dari ketidakberdayaan kita, saudara, mengatasi yang namanya persoalan, ketidakberdayaan kita mengatasi yang namanya pergumulan. Sama seperti Yus, dia tidak berdaya untuk melindungi dirinya dari panas terik. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia mengakui itu, maka saudara, dia mengalami pemulihan. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, ayat yang kita baca, Tuhan yang memikul segala sakit penyakit, segala kelemahan, ketidakberdayaan kita, maka juga segala hal-hal yang ada di dalam diri kita. Dia memikul kelemahan kita, menanggung penyakit kita. Harus kita lakukan sudah dalam menyadari bahwa ketidakberdayaan kita. Kita ingat bahwa ada kasih karunia Kristus, ya, ada anugerah Tuhan dalam ketidakberdayaan kita. Itu sebabnya saudara, kita perlu datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita kepada Tuhan, mengakui, ya, karena dalam kitab Amsal pasal 3 dikatakan, saudara, akuilah dia dalam segala sesuatu, maka dia akan meluruskan jalan. Ya. Jadi saudara, dalam seluruh hidup kita perlu mengakui itu. Juga ketika ada orang berkata, oh kok hebat ya, oh bukan aku, itu semuanya karena Tuhan. Itu artinya kita mengakui dia, maka dia akan meluruskan jalan. Tidak ada satupun kita yang hebat, tidak ada satupun kita saudara orang yang luar biasa. Semuanya itu adalah karena Tuhan yang menjadikan kita. Kalau seperti pelajaran dari Yunus itu, dia tidak bisa buat apa. Ya betul-betul saudara dihajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, dimasukkan ke dalam perut ikan saudara, supaya dia betul-betul tahu saudara, bahwa Tuhan itu baik, bukan hanya sama orang-orang yang bisa, ya, tapi sama orang-orang yang non Yahudi, yang bukan bangsa pilihan Tuhan, pun Tuhan mengasihi. Sebab sudah tertanam di pikiran mereka turun-temurun sudah, bahwa Tuhan itu mengasihi hanya bangsa pilihan Tuhan, Israel saja. Itu sudah tertancap di generasi ke generasi, keturunan ke keturunan. Makanya saudara, Yunus tidak terima ya, kalau ada orang yang bukan orang Israel diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Tapi sudah lewat pelajaran pohon ara yang diangkat oleh Tuhan, itu membuat dia saudara benar-benar ya tidak berdaya. Tuhan itulah ya sesungguhnya yang sanggup untuk memberikan pemulihan dalam setiap kehidupan. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, ini janji Tuhan di dalam Matius pasal 8 ayat yang kita baca ini saudara, bahwa hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Isa. Dialah, itu Yesuslah ya yang memikul kelemahan kita dan menanggung penderitaan tidak berdaya. Ya. Manusia yang tidak berdaya dianggap oleh manusia yang lain itu manusia yang tidak ada arti. Ya. Manusia sial, ya. Manusia yang udah begitulah nasib dan begitu. Tapi di hadapan Tuhan tidak berdaya kita sudah. Jadi pintu masuk anugerah Tuhan turun atas kehidupan. Yang kita percaya kepada Yesus,
Setiap kita yang percaya kepada pengorbanan Kristus, penderitaan Kristus, menerima pembuli, menerima anugerah, menerima kasih karunia, menerima pengampunan, menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, dalam kehidupan kita harus tinggikan Tuhan. Dalam setiap aktivitas hidup kita, saudara, setiap hari kita harus tinggikan Tuhan. Dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, Tuhan yang harus kita tinggikan. Sebab apa, saudara? Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa. Ya, buat apa? Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sama seperti pencipta kapal Titanic itu, saudara, pada tahun 1912 itu, saudara, ya, mulai dioperasikan dengan PD-nya, ya, perancang kapal Titanic itu berkata, ini kapal termegah, ya, ini kapal yang sangat betul-betul kuat. Bahkan sampai dia berkata, Tuhan pun tak bisa menenggelamkan kapal ini. Nah, itulah manusia dengan segala keterbatasannya. Manusia dengan menurut hikmatnya itu dia menurut dia itu sudah tinggi, sudah hebat. Apa yang terjadi, saudara? Belum tangan Tuhan, ya, yang menenggelamkan itu. Masih bongkahan es, ya, yang ditabrak sama kapal itu. Kapal itu sudah tenggelam. Ya. Saya rasa kalau tangan Tuhan yang menenggelamkan, mungkin sudah berkeping-keping. Tapi belum Tuhan yang menenggelamkan. Masih es yang mematahkan. Sudah terbelah dua. Jadi, saudara, kita tidak bisa, ya, berkata-kata lebih dari, ya, sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak kita bisa lakukan, tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi itu sebabnya, saudara, dalam seluruh aspek hidup kita harus tinggikan Tuhan, ya, kita harus, ya, memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Ingatlah, saudara, bahwa dalam hidup ini kita memiliki keterbatasan, kita memiliki kapasitas, ya, kapasitas itu apa? Kemampuan, ya, kemampuan. Jadi, saudara, kemampuan seseorang. Jadi setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tidak semua orang bisa mengangkat satu karung beras yang isinya 30 kilo itu dengan enteng, tidak bisa. Ya. Ada orang yang sudah buat 20 kilo itu sudah terkuku-kuku, apalagi 30. Tidak semua orang bisa mengangkat 50 kilo juga. Hanya yang sedikit, hanya beberapa, ada begitu. Jadi itulah bicara tentang kapasitas, kemampuan, ya, dalam diri setiap orang. Itu sebabnya, saudara, berapapun kapasitas kita, yang jelas kita harus kembali kepada Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus menyerahkan hidup kita sendiri kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak berjaya. Di nama Tuhan Yesus memberkati kita, saudara. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, biarlah mulai malam ini dan seterusnya, Tuhanlah yang kita tinggikan. Tuhanlah yang kita tinggikan. Kita tinggikan Tuhan itu dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam seluruh kehidupan. Karena Dia yang memiliki segala kelemahan dan musibah. Mari kita sama-sama lagi berdiri. Pujian. Puji-pujian Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
kebenaran firman-Mu yang memberkati kami pada malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bahwa dalam perkataan kami, dalam setiap aktivitas hidup kami, dalam setiap perbuatan kami, biarlah Tuhan yang kami tinggikan, biarlah Tuhan yang kami agungkan, biarlah Tuhan yang kami masyurkan dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengakui Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Juga Tuhan yang meluruskan jalan kami ya Tuhan. Ya firman-Mu mengingatkan kami bahwa setiap kami memiliki kapasitas, kemampuan dan keterbatasan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan ketidakberdayaan kami, kelemahan kami, itu menjadi pintu masuk anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh menerima anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang memampukan kami, sehingga kami boleh dapat berkata bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau Tuhan yang menjamah kami, ubah paradigma kami, ubah pola pikir kami, ubah cara pandang kami Tuhan. Biarlah roh pengenalan akan Engkau Tuhan. Untuk kami boleh dapat memahami Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, seperti Yunus yang boleh dapat mengenal Engkau Tuhan, pribadi-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan juga mengerjakan dalam kehidupan kami. Jika setiap kami diproses, setiap kami boleh dibentuk dan dibaharui jadi pribadi yang memahami Tuhan, seperti Tuhan pun juga mengenal pribadi kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan kami. Ini kami Tuhan, bentuk kami, baharui kami. Roh Kudus, jadikan kami menjadi ciptaan-Mu yang baru itu. Terima kasih Bapa. Berkaikan setiap firman-Mu yang sudah kami dengar, untuk kami aplikasikan ya Tuhan dalam kehidupan. Kerjakanlah Tuhan, kemauan itu ada dalam kehidupan kami, untuk kami boleh dapat diubahkan, dibentuk dan dibaharui ya Tuhan, sehingga sikap ketergantungan kami kepada-Mu itu boleh dapat benar-benar terbentuk dalam kehidupan kami. Kami boleh mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Roh Kudus jamah kami Tuhan, baharui kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari. Kami juga bersyukur kalau kami boleh dapat bersama-sama menaikkan doa kami, modal kami Tuhan, terus juga bagi pekerjaan Tuhan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami. Tuhan, tolong kami supaya di minggu selanjutnya kami boleh dapat lebih lagi menaikkan doa kami. Kami semakin semakin meningkatkan. Oh Tuhan, kesungguhan kami dalam, oh Tuhan kami berdoa, kami percaya doa yang tidak putus, maka mujizat Allah boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan juga memberkati juga Tuhan untuk ibadah kami pada minggu nanti juga Tuhan. Minggu yang ketiga, Mei 2022, kami serahkan dalam tangan. Berkati kami akan mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Kuduskan kami, rapi kami Tuhan, untuk kami boleh dapat mengambil bagian dalam melayani. Dalam nama Yesus, beri kami juga kesehatan dan kekuatan, dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan kelemahan ini. Bahkan berkati semua umat-Mu Tuhan, bahkan mereka yang sudah lama tidak pernah hadir, jamah mereka supaya mereka boleh hadir dan datang Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati kami semua hamba-Mu, para pengerjaan, para pelayan Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Berkati kami semua dengan berkat khusus, berkat Tuhan yang melimpah yang dari surga tercurah atas kami Tuhan. Memberkati kami baik secara jasmani dan rohani. Berkati kami juga Tuhan sebentar selesai ibadah itu juga Tuhan, persiapan kami dalam latihan pujian, musik dan juga rebana. Tuhan tolong kami agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada Tuhan Raja yang bersegala raja. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap orang-orang yang mendengar firman-Mu ya Tuhan, melalui secara langsung pada malam hari. Berkati mereka, karena Tuhan berulur menjangkau mereka, bahkan kehidupan mereka. Dan Tuhan kalau menolong di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka, memberikan jalan keluar dari setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan.
Kalau sebentar kami juga mau pulang, lindungi kami juga dengan kuasa-Mu. Dan kami berjalan kaki maupun juga berkendara yang jauh punya dekat. Tuhan sertai dan lindungilah sehingga kami dapat tidak diubah dengan selamat dengan tidak ada kekurangan suatu apapun. Bahkan mau menyertai kami di sepanjang malam hari dalam istilah kami dalam hidup. Kita puji nama-Mu Bapa. Pada saat malam ini sebelum kami pulang, kami mau angkat kedua tangan, kami mau terima berkat. Mari saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan kita. Katakan amin dan ucapan berkat. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya selalu dan memberi kau kasih karunia. Kau menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan pulanglah. Di mana Allah berkata yang sempurna dari Allah Bapa. Anugerah sukacita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Roh Kudus. Tapi yang menyertai kita mulai malam ini dan besok. Bahkan sampai malam nanti. Tapi Tuhan Yesus sudah membuatkan kita disembunyikan menjadi awal yang terlepas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Oh terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih.